Ya, barusan saya mendapat berita yang kurang mengenakan. Beberapa minggu yang lalu saya pernah menyapa pengamen di perempatan lampu merah di Subang. Bahkan teman saya yang kerja di VT Pelindo sekarang lagi mengumpulkan kelengkapan alat ngamennya agar mereka tidak lagi sewa untuk kebutuhan ngamen kesehariannya, sehingga biaya produksi ngamennya menjadi menurun dan harapannya mereka bisa mendapat kelebihan dari uang sewa itu untuk kepentingan keluarganya. Tetapi barusan salah seorang wartawan yang ada di Subang menyampaikan bahwa pengamennya ada yang dirawat di UGD, Rumah Sakit PTPN Subang, karena mengalami penganiayaan. Benar atau tidaknya, penganiayaannya dilakukan oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Ini juga baru berita. Apakah benar atau tidak berita tersebut, informasi tersebut, maka saya akan segera menuju Rumah Sakit VTPN Subang untuk memastikan kebenaran tersebut agar tidak jadi fitnah, dan yang paling utama agar yang sakitnya bisa diobati dan dilayani. Mudah-mudahan kedatangan saya ke rumah sakit tersebut membawa manfaat. Ya, ini perjalanan sudah sampai ke kota Subang menuju rumah sakit VTPN. Mudah-mudahan ya, saya masih ingat alamat rumah sakitnya, kalau nggak salah daerah sini. Karena dulu saya waktu usia 19 tahun pernah dirawat di rumah sakit ini. Oh iya, ini khusus unit gawat darurat. Ya, ini masuk UGD. Nama pengamennya namanya Udung. Ini UGD. Ini teman-teman yang biasa ngamen di Otista. Ceritanya gimana kronologisnya? Sini aja geser, biar kelihatan. Nggak usah takut, ada saya kok. Nggak usah takut, kenapa? Ceritanya gimana? Jam 2 tuh anggota Pol PP datang. Ke? Minta duit buat tambahan beli rokok. Buat beli? Buat beli rokok dikasih 20. Dikasih Terus, 20. Iya, Terus? 20. Terus teman saya lapor ke kantor Pol PP. Terus yang dua kagak terima, balik lagi ke tempat. Anda kantor. lagi ngamen kan? Enggak, lagi istirahat. Sini. Kan ngamen di Otista kan? Iya, Pak. Ngamen di perempatan lampu merah kan? Iya. Kamu didatengin oleh siapa? Pol PP. Oleh Satpol PP. Terus Satpol PP-nya ngapain? Minta duit buat tambahan beli rokok. Saya Minta kasih duit untuk tambahan beli rokok. Nama Satpol PP-nya siapa? kagak Kurang jelas. kurang jelas Pak. Kurang Soalnya jelas. Yang satu pakai sweater, Yang satu pakai sweater. Ya. Terus Yang satu pakai dikasih nggak Satpol PP-nya? dikasih 20, Berapa? 20.000. 20.000. Terus Teman saya lapor. lapor gimana? Kalau dikasih tuh 20.000. Iya, 20. Terus teman saya Hasil ngamen dikasih Satpol PP 20.000. Iya, 20.000. Nah, terus? Merasa gak enak, Pak. Merasa saya kagak enak, teman Hah? saya lapor Lapor ke siapa? ke kantor. Ke kantor Satpol PP-nya. Iya. Nah, terus Habis lapor, yang orang berdua itu datang, kagak terima bahwa dilaporin. oh, Anda lapor ke Satpol PP bahwa Anda Iya. dimintain duit Iya. sama oknum Satpol PP. Iya. Terus Pol PP yang dua itu yang tadi yang minta duit tuh nggak terima nggak terima, datang. karena dilaporin. Iya. Datang ke lokasi ngamen. lokasi ngamen. Terus Datang. Terus dia maksa, kenapa kalian lapor? nah, Ngasihnya 20 aja kalau lapor. Terus Hmm. duit yang 20 dilemparin ke muka saya, Pak. terus Terus kita disuruh udah jongkok semua, jongkok masuk ke dalam, masuk gitu. masuk ke dalam kemana? Ke dalam rumah kosong. Rumah kosong di dekat Otista. Iya. Nah, terus Terus yang laporin datang. nah, Mana yang laporin? Nggak tahu. Terus datang. Ah. Oh, ini nih yang ngelaporin nih. Terus udah pada duduk. Yang satu yang ngelaporinnya datang Udung itu. ya Udung. Udung Datang, yang ngelaporinnya. datang Terus? si Pak Udung suruh duduk, nolak. Udungnya suruh duduk, Nolak, tetap Nolak. berdiri. tetap berdiri. Si Pak Udung, ayo kita lawan aja. Ayo kita lawan. Kata Tuh. siapa? Kata si
Pak Udung karena dia ngeluarin pisau. Yang ngeluarin pisau siapa? Pol PP. Satpol PP ngeluarin pisau, terus? Iya, keluarin. Terus dia dimasukin ke Pak Udung. Kita Oh, Pak Udungnya pada ngajak ngelawan. lari. Iya, ngelawan. Satpol PP itu. Iya, Kemudian Satpol PP-nya ngeluarin pisau. pisau. Terus Terus ditusuk. Yang Oh, iya. ditusuk apanya? bagian Kiri dada. Kiri dada. Tusuknya masuk kena, Kena. keluar darah. Keluar. Terus Pak Ada Udungnya? dijahit, ada di dalam. Nah, Lagi habis di- itu Pak Udungnya pingsan nggak? Lemes. Lemas, jatuh. Habis jatuh, oknum Satpol PP-nya terus kemana? Ya, berangkat bawa mobil, Pak. Pergi. Iya, Namanya nggak tahu siapa? tahu siapa. Oh, namanya nggak tahu siapa ya? Iya, Nggak tahu siapa namanya? nggak tahu. Pak. Nggak tahu. Mukanya tahu. Nggak tahu. Kalau nanti dibariskan Satpol PP-nya, Anda pertemukan dengan Satpol PP-nya bisa menunjukkan. Bisa. Oke. Sekarang mau lapor polisi nggak? Udah Pak, lapor udah. Udah, ke siapa Udah. lapornya? Ke Kapolres Subang. Kapolres Subang. Iya. Sudah lapor? Udah. Sudah ditindaklanjuti belum? Belum sampai sekarang. Belum sampai Belum. sekarang. Ya. Nih, itu di lapor nih. Yang lapornya, Ya. lapor ke siapa? Lapor ke Kasat Intel Reskrim Subang. Nah, ke Reskrim. Intel Ya. dengan Reskrim beda. Ya. Pokoknya lapornya ke tempat pelaporan. Ya, langsung ke reskrimnya. Sudah di BAP? Udah sampai kita udah dikeluarin, udah seluruhnya yang korban itu kalau Hah? bisa bawa dulu ke rumah Rumah sakit. Ya. Nah, kita bergegas langsung pulang, Nah, bawa Pak Udung bawa ke sini. dari rumah sakit. Udah selesai pendaftaran, Pak. Ah. Gitu. Ya, jadi sudah lapor ya, Ya, ke udah Polres lapor, Purwakarta ya. Ya, sudah ya. Ya, sudah. Sudah Pak. lapor. Yang lapornya atas nama siapa ini? Andres, Pak. Andres. Ya. Sudah laporan kapan laporannya? Laporan sekitar jam setengah empatan kalau nggak salah. Setengah 4. Iya, setengah empat. Setengah 4 sore tadi. Iya, Kejadiannya kapan setengah ditusuknya? dua. Tadi siang. Iya, Kejadian ditusuknya setengah dua. setengah 2 tadi siang. Iya. Laporannya setengah 4 Setengah empat. sore. Iya, sore. Sekarang Pak Udungnya sudah di dalam, Di dalam udah sadar. alhamdulillah udah sadar, Pak. Sudah dijahit berapa jahitan? Tadi 8 jahitan. 8 jahitan. Dalam sama luar. Nah, sekarang biaya yang nanggung siapa? Ya belum Belum makanya ada. dari ini juga saya bingung siapa yang mau nanggungnya gitu. Oh, ya udah nanti saya urusin biayanya. Ya, Ya, kita makasih, lihat Pak. ke Pak Udungnya. Ya, Pak. Ya, makasih. Nih, kita lagi perjalanan menuju ruang UGD tempat dirawatnya Pak Udung. Ini Pak Udungnya, Wah, geser. ini rombongannya. Pak Udung nah, udah ingat sekarang? Udah ingat. Tahu pelakunya? Pelakunya 2 orang Pol PP, Pak. Oknum Satpol PP. Iya, Pol PP ya ke sana datang minta uang secara maksa, Pak. Nah, terus Ya secara maksa dengan kasar, nggak punya etika lah. dan nggak pantas Satpol PP Ya, nggak mintain uang. pantas. Ya, Terus terus saya datangin ke itunya setelah dia berangkat, ya dikasih nggak tadi? Dikasih kan ya sama ya, anak-anak. Bapak datangin ke kantor Saya datangin ke kantor, Satpol saya PP. tanyain sama kepalanya, tadi nanyain ke kepalanya, cuman dia kepalanya katanya nggak tahu, dia nanyain apa mungkin cuma itu orang luar nggak tahu orang mana, dia juga nggak ini. Hmm. Pas cuman dia bilang katanya mau dirumia nanti malam, katanya mau dipanggilin orang-orang, Mau dikumpulin. ya udah kelar. Pas saya ke sana pulang ke base camp, ke tempat yang tadi, dia 2 orang tadi ada. Oh, dia 2 orang tadi ada, terus dia manggil saya dengan bentak-bentak kasar, dikira saya perampok, soalnya dia 2 orang itu datang Iya. lagi ke ya ada di tempat sana udah ada. perempatan, Iya, orang-orang itu disandra apa semua. di perempatan. Iya di dalam rumah kosong itu. Oh, yang teman-temannya dibawa Iya. ke rumah kosong. Iya, ya. Terus Pas lagi disandra orang-orang itu, disandra. iya lagi dibentak-bentakin. Nah, terus Terus HP-nya mau diambilin. Nah, saya kira dia itu perampok, soalnya. Nah, saya itu langsung saya berdiri, saya tadinya mau dilawan, soalnya dia dikirain perampok. oh. Terus dia mengeluarin pisau. Oh, mau dilawan sama Bapak karena dia melakukan penyekapan terhadap Anak-anak sini. anak-anak. Iya. Dimasukin ke rumah kosong. Iya, Bapak melawan. iya. HP-nya pada mau diambilin semua ini, Pak. Bapaknya yang teman-temannya diambil HP-nya. Diambilin ya. Bapak melawan. Ya mau minta HP saya, nah cuman saya
kayaknya ya pas lagi nggak ada, ya udah dikirain orang itu perampok. Oh. Ya. Bapak berdiri melawan. Berdiri langsung melawan saya, cuman dia mengeluarkan pisau yang pakai baju hijau itu, yang satu pakai seragam Pol PP, yang satu pakai ini. Pakai sweater atau pakai apa? Pakai baju seragam ya. Seragam kalau ya, Sweater hijau. Iya. Nah Hmm. gitu, dia langsung mengeluarkan pisau, langsung nusukin ke saya. Oh. Bapak ditusuk, Iya, ditusuk. sakit, Ya sakit. Ya, ini kan sakit. Sampai jahit ini Pak. 8 jahitan. Berapa Oh. jahitan ya tadi? Nggak tahu sih soalnya. Bapak tertusuknya 8 jahitan. Iya, kayak berapa jahitan. 8 jahitan. Oke. Udah Bapak tenang aja sekarang ya. Bapak istirahat di sini. Iya, Terus kemudian kan yang penting sudah lapor ke kepolisian kan? iya udah Pak. Sudah lapor ke kepolisian, pasti polisi menindaklanjuti. Iya, Siapapun yang salah kan harus ditindak. iya, Negeri ini sudah tidak mentolerir tindakan kekerasan iya. dilakukan oleh siapapun, apalagi yang mengaku dirinya adalah aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Ya, nanti saya juga mau telepon Pak Bupatinya dan PLT Sekdanya serta Kepala Satpol PP-nya Iya. agar masalah ini segera diselesaikan. Iya. Ya, sudah diselesaikan. Terus mengenai biaya rumah sakit Bapak, biar saya urus. Ya, Bapak tenang aja, saya ngurusin. Iya. Ya, cuman waktu itu teman-teman sama saya ingkar janji. Iya, Pak. Suruh datang ke rumah saya Iya. untuk bermusik di halaman rumah saya tungguin nggak datang. Hujan Pak kemarin itu. Wah, harusnya datang kalau udah janji, ya kan? Gitu. Nah itu nanti nggak boleh lagi kalau udah janji harus datang, harus ditepati. Kapan itu Pak? Ya, udah jangan, sekarang mah sembuh aja dulu. Ya, nanti nggak boleh kalau ada orang baik sama Bapak bikin janji, Bapak harus menepati. Iya, Pak. Ya, Kemarin Udah. ini agak ini. alat-alat musik Bapak udah selesai, nanti dianterin. Ya, Pak. Makasih. Dianterin ya. Pokoknya mudah-mudahan cepat selesai. Ya, ini saya sudah bertemu dengan korban. Mudah-mudahan masalah ini segera selesai dan saya yakin pemerintah Kabupaten Subang akan menyelesaikan dengan cepat. Kita tidak mentolerir tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Aparat harus melindungi warganya, apalagi melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji dengan meminta uang pada pengamen. Penghasilan mereka sudah sangat terbatas. Kalau dipintain 20.000 bagi mereka sangat bermakna untuk beli 2 liter beras. Ya, semoga masalah ini cepat selesai. Cepat sembuh ya Pak. Lukanya berapa jahitan? Lukanya berapa jahitan? Untuk perawat yang mengerjakannya Pak tadi seberapa jahitan? Berapa jahitan? Dalam 2, di luar 4 kan. 4. Ya, jadi 6 jahitan semuanya. Tapi jauh ke jantung ya? Masih aman. Bisa pulang ya? Boleh. Tinggal nunggu apa sekarang? Tinggal Suntik disuntik anti obat tetanus. anti tetanus. Anti tetanus. Pisaunya jenis apa yang dipakai? Kurang Tidak tahu. bisa, ya. Identifikasi. Tapi tidak ada ininya, karatnya pisaunya. Sejauh Enggak, ini Pak, karena kan masuk ke sini udah posisi luka aja. Jadi udah nggak ada pisau. Oh, luka aja. Ya. Mudah-mudahan tidak ada unsur karatnya. Yang mudahan makanya kita mau suntik anti tetanusnya. Disuntik Takutnya anti ada tetanus. apa. Yang penting jangan disuntik anti rabies aja. Suntiknya anti tetanus. Terima kasih ya Dok ya, sudah nolong teman-teman pengamen di Otista. Mudah-mudahan kebaikannya selesaikan, seluruh administrasinya saya beresin Dok, santai aja. Ini sebenarnya ada dosa juga sama saya. Mereka itu ada dosa. Sama saya ketemu di perempatan, saya bantu, saya tunggu di rumah. Kamu main musik di rumah saya, nggak datang, ditunggu sampai sore. Makanya hidup itu nggak boleh itu. Jadi sama orang yang bantu itu harus cepat menghargai, gitu kan ya. Itu ada dosanya. Ini bener, ada ingkar janjinya juga. Ini ada, kamu minta maaf sama saya. Kamu udah ingkar janji. Kita dikatakan apa posisinya lagi hujan. Nggak boleh ada alasan, ya kan? Ingkar janji ya ingkar janji lah. Kasih. Ini kita sudah di kasir Rumah Sakit PTPN Subang. Yang dulu saya pernah dirawat kena tipes tahun 91. Berapa tagihannya, Pak? Pak Udung, mohon, seberaha?
Oh, 775. Bapak ambil Pak dari sini. Enggak. Bapak ambil 1 juta, Pak. Tinggal ambil. 775.000. Bayar aja. Ya, semoga kasus ini segera selesai. Dan semoga anggota Satuan Polisi Pamung Praja, oknum ya, yang melakukan penganiayaan, penusukan, segera menyerahkan diri ke kepolisian. Kalau sudah menyerahkan diri, nanti kita bicara apa yang terbaik yang harus dilakukan. Berikan contoh yang baik bagi masyarakat dan jaga kesatuan. Tidak boleh mencederai korupsi. Bapak, 1 juta aja Pak, keluarin. Buat sisanya buat satpam dan teman-teman. Nah, ambil ya. Tuh, nah, tuh. Dapat. Ini saya nitip buat ini Pak, satpam, ya. Buat satpam itu Mbak. Ya, nuhun Pak. Ayo kwitansian? Iya, nuhun Pak. Oh, ada kwitansinya. Udah nggak apa-apa, nggak pakai kwitansi tuh. Pegangan Pak, siap. Mana iya? Tuh ada nitip 200 tuh. Siap Pak, makasih Pak, siap. Udah, ya habis dari kolam. Biasa. Ibu kenapa? Fotonya. Iya, Sob. Ayo. Siaran Bapak. Iya. Ini aja. Iya. Suka lihat. Mana kwitansinya? Oke, nuhun Pak. Oke, kaliannya nuhun. Nuhun ya Pak ya. Bapak nuhun, mana yang mau foto? Udah, terima kasih ya. Ini dari Rumah Sakit PTPN Subang. Teman-temannya perawatnya ramah-ramah, satpamnya ramah-ramah. Mudah-mudahan Pak Udung bisa pulang. Dan tidak boleh lagi ada kekerasan terhadap siapapun yang dilakukan oleh oknum aparat Satpol PP. Dan oleh siapapun. Hentikan kekerasan, sayangi rakyat. Dadah semuanya dong. Oh, untung ada rumah sakit. Nih obatnya, Udung. Nanti suntikannya disuntikan sama dokter, sama perawat. Ini kwitansi pembayarannya. Pak Udung udah bayar, udah selesai. Ya, sini semuanya teman-temannya. Kumpul. Jangan patah semangat, terus ngamen ya. Terus ngamen, terus tetap kita mas sopan santun. Urusan penganiayaan kita serahkan pada aparat kepolisian Polres Subang. Saya yakin akan diselesaikan dengan tuntas. Dan saya yakin Pak Bupati juga akan segera menyelesaikan masalah ini. Karena ini mencoreng nama baik Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Subang ya. Kita tidak ingin menjangin masalah. Kita ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya. Udah, nanti Pak Udung juga jangan terlalu emosional, tenang, santai, ya, agar peristiwa ini tidak berulang. Terima kasih, salam untuk semuanya, salam damai, saling menghargai, saling menghormati, sama-sama cari rezeki, tidak boleh saling melukai, apalagi saling menyakiti. Tugas aparat melindungi rakyat, nggak boleh ada palak-palakan terhadap pengamen, ya. Iya, ini kita sekarang dari rumah sakit menuju Polres Subang dan sudah mendapat kabar bahwa pelakunya sudah ditangkap dan kedua sahabat kita ini akan dimintai keterangannya dan saya sekalian pulang ke Lembur Pakuan mengantar mereka ke Polres. Terima kasih ya buat jajaran Polres Subang yang dengan cepat
sigap menangani masalah ini. Hukum tetap harus ditegakkan. Tidak boleh ada tindakan kekerasan, apalagi dilakukan oleh aparat yang dididik oleh negara untuk melindungi masyarakat. Betul gitu kan? Iya benar Pak. Tapi nanti ngamennya harus sopan ya. Iya. Gitu. Kita menuju Polres. Namanya siapa? Gunawan Pak. Gunawan. Pada waktu kejadian menyaksikan. Sama ada di situ saya juga. Ada di situ. Kumpul semua. Kumpul semua. Yang depan namanya siapa? Egi. Egi. Melihat peristiwanya. Melihat. Peristiwanya melihat Egi. Iya melihat. Lihat semua. Kejadiannya melihat. Ya kejadiannya melihat, ngeluarin pisaunya melihat, Terus mukulinnya juga. mukulinnya Ya ngelihat. melihat juga. Nusukinnya ngelihat. Kalau nusuk, Pas saya masuk, lihatnya pas nyampe digituin aja sama yang bawa pisau. Oh, gitu. Ya, ya mudah-mudahan selesai ya. Iya, amin. Kita pergi ke Polres sekarang. Terima kasih ya Pak Kapolres, Pak Kasat Serse yang dengan cepat menangani masalah ini. Saya yakin Bapak senantiasa bertindak profesional dalam melaksanakan tugas. Terima kasih seluruh jajaran Polres Subang. Ya, ternyata bukan di Polres ya, di Polsek ya. Polsek. Jadi sekarang kita menuju Polsek Kota dan saya barusan udah berkomunikasi dengan petugas dari Polsek Kotanya. Mudah-mudahan segera sampai dan segera selesai, dan saya juga udah ditemu banyak tamu di sini.